Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Wahyan Adi Pratama, presensi 39, NIM 22110313110 dari kelas A1 Denpasar. Di sini saya akan buat video tugas ujian akhir semester Mapel IPS SD yang diampu oleh dosen Bapak Iketut Mani Astejaya. Sebelumnya di sini saya telah mengajak adik saya yang bernama Niputu Jesita yang sedang duduk di bangku kelas 4 SD. Halo Jesi. Hai. Di sini Kak Adi mau ngejelasin materi sedikit tentang Jesi kan sekarang sudah kelas 4. Ya. Jesi, Kak Adi mau menjelaskan tentang materi keragaman sosial dan budaya. Nah, keragaman sosial dan budaya itu yang pertama ada yang namanya kenampakan alam. Kenampakan alam itu adalah berbagai bentukan muka bumi yang terjadi secara ilmiah dan dapat juga diartikan segala sesuatu di alam yang menampakkan diri atau menunjukkan diri kepada kita. Nah, selanjutnya ada kenampakan alam terdiri dari dua bagian pokok, yakni yang pertama ada kenampakan alam berupa dar perairan. Yang kedua, kenampakan alam daratan. Bentuk daratan bermacam-macam, antara lain yang pertama ada gunung, ada dua macam gunung, yaitu gunung berapi. Gunung berapi menghasilkan barang-barang tambang seperti batu, pasir, belerang, dan sumber air panas. Sumber air panas dapat menjadi daya tarik pariwisata bagi daerah. Gunung yang tidak berapi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, kehutanan, suaka, marga satwa, atau tempat rekreasi. Selanjutnya itu pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang bergunung-gunung, tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Berhawa, sejuk, dan sering dimanfaatkan untuk tempat rekreasi, peristirahatan, dan pertanian. Pertanian yang dikembangkan di daerah pegunungan adalah pertanian hortikultura. Pertanian hortikultura adalah pertanian yang mengembangkan jenis tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Bagian yang ketiga ada daratan tinggi. Permukaan daratan tinggi terletak di atas 200 meter di atas permukaan laut. Dari permukaan laut, dan daratan tinggi dapat dimanfaatkan manusia. Misalnya sebagai tempat peristirahatan, tempat menanam tumbuhan, berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Dan daratan tinggi biasanya itu tuh merupakan daerah yang sangat sejuk dan atau dingin. Dan yang keempat ada daratan rendah. Nah, daratan rendah adalah wilayah di daratan dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Umumnya daerah daratan rendah terdapat di sekitar pantai. Daerah daratan rendah dapat dimanfaatkan manusia untuk kegiatan pertanian, peternakan, perumahan, membangun industri, perkebunan tebu, perkebunan kelapa, dan lain sebagainya. Pantai adalah bagian dari daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Yang ketiga, kenampakan alam perairan terdiri dari yang pertama, sungai. Sungai tanah basah yang selalu digenangi air dan ditumbuhi tanaman. Sungai-sungai di Indonesia yang sangat banyak. Umumnya sebagai sungai-sungai besar terdapat di pulau-pulau besar seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sungai-sungai besar yang ada di Indonesia dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Misalnya beberapa sungai yang ada di Indonesia seperti berikut ini. Pertama, Sungai Aceh yang ada di Aceh. Yang kedua, Sungai Kampar yang ada di Riau. Yang ketiga, Sungai Asahan di Sumatera Utara. Yang keempat, Sungai Musi di Sumatera Selatan. Yang kelima, Sungai Bengawan Solo yang ada di Jawa Tengah. Yang keenam, ada Sungai Berantas yang ada di Jawa Timur. Yang selanjutnya ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Yang selanjutnya ada Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Dan Sungai Digul yang ada di Papua. Bagian B, danau atau cekungan yang cukup luas di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Contohnya, yang pertama ada Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Yang selanjutnya ada Danau Laut di Laut Tawar yang ada di NAD. Selanjutnya ada Danau
Maninan Jauh yang ada di Sumatera Barat, Danau Singkorak yang ada di Sumatera Barat, Danau Rawapening yang ada di Jawa Tengah, Danau Sembuluh yang ada di Kalimantan Barat. Selanjutnya ada Segara Anak yang ada di Lombok. Selanjutnya ada Danau Kelimutu yang ada di Flores. Selanjutnya ada Danau Jempang yang ada di Kalimantan Timur. Selanjutnya ada Danau Matana yang ada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Danau Tempe yang ada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Danau Poso yang ada di Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada Danau Tondano di Sulawesi Utara. Selanjutnya Danau Batur di Bali. Selanjutnya ada Danau Pania yang ada di Papua dan Danau Sentani yang ada juga di Papua. Bagian C, selat ialah laut yang sempit di antara pulau. Selat menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Yang keempat, selain harus menyesuaikan diri dengan kenampakan alam, manusia juga menghadapi gejala-gejala alam. Contoh gejala alam adalah pertama, ada gempa bumi, bisa disebabkan oleh aktivitas gunung berapi atau gempa vulkanik, atau juga bisa disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi atau yang biasa disebut dengan gempa tektonik. Selanjutnya akan Kak dijelaskan tentang bagian gunung selanjutnya. Yang bagian B ada gunung meletus atau gunung api yang masih aktif, bisa meletus sewaktu-waktu ketika gunung api mengeluarkan magma atau batu buatan, kerikil, abu, dan gas. Yang pertama, selanjutnya ada magma, adalah cairan yang sangat panas yang terdapat di perut bumi. Yang kedua ada lava, adalah magma yang keluar dari perut bumi. Ketiga ada lapili, adalah kerikil yang dimuntahkan ketika gunung api meletus. Yang selanjutnya ada abu halus, adalah muntahan dari gunung api yang paling kecil. Selanjutnya ada awan panas, berbentuk dari debu, muntahan gunung api yang melayang-layang di udara. Selanjutnya itu ada di bagian C, Kak Adi akan jelasin tentang banjir. Banjir atau hujan deras terus-menerus biasanya akan diikuti dengan bencana banjir. Lahan lautan digunduli juga dapat menyebabkan banjir. Banjir juga dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk manusia, misalnya kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai dan ke selokan air. Nah, selanjutnya ada kekeringan, menyebabkan terjadinya kekurangan air bersih. Berikut merupakan beberapa akibat yang ditimbulkan banjir, antara lain, pertama, bangunan dan tempat tinggal yang kita tempati sekarang serta harta benda akan rusak karena terendam air. Selanjutnya ada penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi di tempat lain. Selanjutnya, pabrik dan kantor-kantor terpaksa berhenti bekerja, termasuk juga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, jalan dan jembatan pun juga ikut rusak karena banjir. Selanjutnya, timbul berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit dan penyakit menular lainnya. Yang bagian 6 ada pengaruh kekurangan air bersih bagi kehidupan masyarakat, di antaranya pertama, orang-orang semakin sulit untuk mendapatkan air bersih. Yang bagian B, untuk mendapatkan air bersih, orang harus membeli air dari pedagang sungai. Selanjutnya ada banyak penduduk yang terserang penyakit karena mereka meminum, memasak, dan mandi memakai air yang tercemar. Yang ketujuh ada bencana alam yang terjadi karena perilaku buruk manusia, misalnya banjir dan kekeringan. Hal itu disebabkan oleh perilaku penebang hutan secara sembarangan, perladangan, berpindah, dan membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya, perilaku atau tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam antara lain: A. Penebangan hutan secara liar. B. Ladang berpindah. C. Membuang sampah sembarangan. D. Sampah dari limbah industri ini sangat berbahaya karena mengandung racun. Baik, Jesse. Sekian materi yang Kak Adi sampaikan. Apakah dari materi yang Kak Adi sampaikan tadi, Jesse ada yang kita tanyakan? Tidak. Apa yang menyebabkan adanya beragaman sosial budaya di Indonesia? Baik, untuk pertanyaan pertama dari Jesse, akan Kak Adi jawab langsung. Pertanyaannya yang tadi itu,
Apa sih yang menyebabkan adanya keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Jawaban dari Kak Adi itu ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya keragaman pada bangsa Indonesia, antara lain yang pertama ada faktor keturunan, kedua ada perbedaan kondisi geografis, dan yang ketiga pengaruh kebudayaan luar. Baik, untuk pertanyaan pertama sudah Kak Adi jawab. Untuk selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sih? Ya. Apa saja sikap yang perlu diterapkan dalam menghadapi keragaman sosial budaya di sekitar? Nah, untuk pertanyaan kedua dari Jesse, akan langsung Kak dijawab ya. Pertanyaan tadi itu, apa saja sih sikap yang perlu diterapkan dalam menghadapi keragaman sosial budaya yang ada di sekitar kita? Pertanyaan dari Kak Adi, sikap yang diterapkan untuk menghadapi keragaman yaitu bisa menggunakan cara satu, menghargai perbedaan, kedua, menghormati orang lain, tiga, bersikap toleran, tiga, mengutamakan persatuan, empat, menghormati perbedaan pendapat, yang selanjutnya tidak merendahkan orang lain, selanjutnya menghargai adat dan istiadat, tradisi masing-masing, dan yang terakhir tidak membeda-bedakan orang. Baik, untuk pertanyaan kedua sudah kali jawab. Untuk pertanyaan ketiga, apakah mungkin Yesi ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Apakah ada pertanyaan lagi, Yesi? Ya. Apa yang menjadi faktor utama dalam penerimaan masyarakat terhadap perubahan? Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Jesse, apa sih pertanyaannya yang tadi itu akan tak dijawab? Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor utama dalam penerimaan masyarakat terhadap perubahan? Jawaban dari Kak Adi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan bisa menggunakan ada yang sangat terbuka dan mudah menerima orang asing atau budaya lain. Contohnya, masyarakat seperti ini mudah menerima pengaruh dari luar dan menerima perubahan atau kemajuan teknologi. Baik Jesse, sekian jawaban dari Kak Adi. Untuk selanjutnya apa mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Cukup. Baik, Jesse, karena semua pertanyaan sudah Kak Adi jawab dan sudah Kak Adi jelaskan juga seluruh materinya. Terima kasih kepada Jesse telah membantu Kak Adi untuk menyelesaikan tugas ujian ini. Sekian rekan-rekan dan Bapak dosen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye. Suk semua.